Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sedang Jum'ah al-Barakah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini Jumat spesial, hari istimewa, bulan istimewa, yaitu di mana di tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Imamul Muttaqin, Imamul Zakirin, manusia yang istimewa, manusia yang agung, dilahirkan di hari ini 12 Rabiul Awal 14 abad yang lalu. Inilah saat yang tepat, momentum kelahiran Rasulullah. Kita mengingat kembali bagaimana beliau mencontohkan dari bangun tidur sampai tidur kembali, teladan terbaik dalam hidup kita. Mengapa kita mesti meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, manusia biasa, bukan jin, bukan malaikat. Seandainya jin, bagaimana kita mencontohnya? Kalau malaikat pun rasanya kita sulit mencontohnya. Malaikat tidak punya nafsu, tidak kelihatan oleh kita, sulit kita meladaninya. Rasulullah Muhammad SAW bukan Superman, kita juga sulit mencontohnya. Beliau seorang manusia biasa, makan, minum, berkeluarga, mencari nafkah, seluruhnya manusia biasa. Itulah kenapa kita bisa mencontohnya. Basyarun la kalbasir, manusia seperti kita, makan, minum, berkeluarga. Yang kedua alasannya karena beliau teladan terbaik dalam setiap posisi. Dalam kondisi bagaimanapun multi teladan. Belum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin, yang amanah, yang jujur, yang tidak pernah berdusta sama sekali. Ketika saat itu zaman jahiliyah, tidak ada orang yang jujur, beliaulah satu-satunya manusia yang jujur, sehingga orang Quraisy memberikan gelar Al-Amin.
Beliau berkeluarga, menjadi suami teladan yang terbaik, mempunyai anak ayah teladan terbaik, menjadi mertua terbaik, menjadi kakek teladan terbaik. Semuanya terbaik dalam posisi apapun beliau. Sebagai pedagang, sebagai pemimpin, sebagai komandan perang, sebagai pemimpin negara, dalam apapun, sehingga banyak ahli sejarah mengungkapkan keteladanannya, super manager of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya. Mari kita lihat di antaranya beliau bukan hanya teladan bagi keluarga, teladan bagi sahabat, bagi umat, teladan bagi musuh sekalipun. Sehingga tak heran Allah pun memuji akhlaknya dalam Al-Qalam ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad, akhlakmu sangat agung. Bukan hanya baik, bukan hanya mulia, tapi agung. Allah menyandingkan namanya Al-Azim untuk menggambarkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah kita lihat misalnya, beliau menuju sholat berjamaah di masjid, dicaci maki, dihina, diludahi wajahnya, dilempari kotoran manusia, dilempari kotoran binatang, dilempari batu, tidak pernah membalasnya. Suatu saat tidak ada yang menghina, mengejek, melempari batu, melempari, meludahi wajahnya yang mulia. Lalu beliau bertanya, mana orang yang melakukannya? Orang-orang sekitar, orang itu sakit. Ya Muhammad, sakit dia. Dia datang ke rumahnya, dia jenguk orang itu, orang Yahudi. Didoakan, diobati. Allahu Akbar. Orang Yahudi itu ngomong, hai Muhammad, setiap hari kau lewat jalan ini, saya caci maki, saya hina, saya ludahi wajahmu, saya lempari kotoran manusia, binatang. Kamu tidak pernah membalasnya. Ketika sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya. Ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali mengobati penyakit saya. Engkaulah yang pertama kali mendoakan saya. Mulai saat ini saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlaknya luar biasa. Akhlaknya bukan hanya baik, bukan hanya terpuji, bukan hanya mulia, tapi agung. Akhlak itu ada 3 tingkatan: hasanah, karimah, azimah. Hasanah, baik, orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan, itu biasa. Karimah, mulia, orang berbuat buruk kita tidak membalasnya, mendoakannya. Azimah, agung, orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan, didoakan. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Al-Ahzab 21 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, bagi orang yang mengharap ridhonya, yang bisa menjadikan teladan Rasulullah dalam hidupnya. Bagi orang yang hanya mengharap ridho Allah, wal yaumal akhir, yang yakin dengan hari akhir, wa zakarallahu katsira, dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, sidang Jumat rahimakumullah. Keteladanan beliau yang harus kita contoh sebagai umatnya, ingin diakui sebagai umatnya. Kalau kita ringkas, paling tidak mungkin ada 3 asa sebagaimana untuk mempermudah menggambarkan akhlak Rasulullah, yaitu pertama, saya aman bagimu. Seorang yang menjadi Rasulullah, dia aman bagi istrinya, keluarganya, anaknya, tetangganya, bagi orang lain. Mungkin digambarkan dalam Al-Quran, al-mu'minu kan-nahl, orang mukmin itu seperti lebah. Mencontoh Rasulullah itu seperti lebah. Apa itu tawon? Apa itu lebah? Yang pertama,
dimanapun dia hinggap tidak pernah dahan patah. Orang mukmin yang benar Rasulullah dimanapun dia berada pantang menjadikan provokator, membikin onar. Enggak mungkin orang mukmin itu membuat kegaduhan. Yang kedua, lebah itu selalu mengeluarkan madu, menyehatkan, memberikan manfaat. Orang mukmin melalui Rasulullah, ucapannya, tingkah lakunya selalu memberikan manfaat buat lingkungannya. Khairun nas adfulin nas, orang yang terbaik adalah orang yang memberikan manfaat bagi keluarganya, tetangganya, sahabatnya, handai tolannya, bagi seluruh umat manusia. Lebah itu adalah tidak pernah, kalau diganggu jangan sampai diganggu. Dia akan terus mencari orang yang mengganggunya. Orang beriman, teladan Rasulullah, jangan sekali-kali diganggu imannya, Islamnya, Al-Quran, Nabinya. Inilah bentuk jihad. Asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum. Tegas kepada orang kafir, sayang kepada sama mukmin. Saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Selalu menyenangkan. Kepada siapapun Rasulullah itu menyenangkan. Wajahnya senyum. Apapun yang dialaminya indah, nyaman. Beliau teladan. Salatnya, ibadahnya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengikuti salat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kuat. Karena Rasulullah itu sholat berdirinya lama, panjang bacaannya, rukuknya, sujudnya. Selesai sholat, Aisyah bertanya, Rasul, hai Nabi, kau ini jamin Allah masuk surga, ampunan terhadap dosa-dosamu yang lalu akan datang. Kok begitu-gitu amat ibadahnya? Apalah jawab Rasul, afala abdan syakura, apakah aku hamba Allah yang bersyukur? Nikmat Allah itulah yang menyebabkan semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam hidupnya. Bagaimana beliau cara makan, cara minum, berpakaian, berkeluarga, berekonomi, berdagang, berpolitik, berbudaya, menjadi teladan dalam hidup kita.